Langit sore itu berwarna kelabu, seperti abu yang menutupi matahari. Mobil tua yang dikendarai Raffi melintasi jalan berbatu menuju sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamulia, tempat ia ditugaskan untuk survei jalan baru dari perusahaan konstruksi tempatnya bekerja. Desa itu tenang, bahkan terlalu tenang. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak kecil berlarian, hanya desir angin yang membawa aroma khas, melati. Setibanya di penginapan sederhana milik warga setempat, Raffi disambut oleh seorang pria parubaya bernama Pak Darto. Orangnya ramah, tapi pandangannya sesekali gelisah menatap ke arah ujung jalan desa. "Kalau malam jangan keluar, nak, apalagi ke arah sana," ucapnya sambil menunjuk jalan panjang yang dipenuhi pohon melati liar di sisi kanan desa. Raffi hanya tersenyum sopan, mengira itu hanyalah kekhawatiran khas orang desa terhadap pendatang baru. Namun, saat ia berjalan-jalan sore setelah menaruh barangnya, langkahnya berhenti di sebuah ujung jalan kecil yang gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di sana, duduk seorang nenek tua di bangku kayu reot, tepat di bawah pohon melati yang sedang mekar. Wajah nenek itu penuh keriput, tapi senyumnya lembut dan menenangkan. Tangannya gemetar saat ia mengangkat setangkai bunga melati ke arah Raffi. "Ambillah, nak." Suaranya lirih tapi jelas. "Biar perjalananmu harum sampai akhir." Aroma bunga itu begitu kuat, seolah menyatu dengan udara sore yang dingin. Raffi menatapnya sesaat, ragu, namun akhirnya tersenyum dan menolak dengan sopan. "Terima kasih, Nek, saya cuma lewat." Nenek itu mengangguk pelan, senyumnya tetap sama, tapi matanya seperti mengikuti setiap langkah Raffi saat ia menjauh. Sesampainya di penginapan, Raffi mendapati Pak Darto menunggunya di teras dengan wajah tegang. "Kamu tadi lewat ujung jalan, ya?" "Iya, kenapa memangnya?" "Jangan ke sana lagi, nak. Kalau ketemu nenek yang kasih melati, jangan disapa. Apalagi diambil. Itu bukan bunga biasa." Nada suaranya bergetar, tapi Raffi hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai cerita tahayul desa. Namun, malam itu, saat hujan turun perlahan dan angin membawa aroma lembab ke dalam kamarnya, Raffi mencium wangi melati yang sama. Aromanya makin lama makin tajam, seperti bunga segar yang baru dipetik dan disiram hujan. Ia mencari sumbernya, membuka jendela, tapi tidak ada apa-apa. Hanya gelap, basah, dan suara jangkrik. Namun ketika ia menoleh ke meja kecil di samping tempat tidurnya, ada setangkai melati basah di atasnya. Raffi terdiam. Ia tak pernah membawanya. Ia bahkan tidak menyentuh bunga dari nenek itu. Tetes air menetes dari kelopak bunga itu, membentuk genangan kecil di meja kayu. Saat itulah, samar-samar dari luar jendela terdengar suara lembut. "Harumnya indah, ya, nak, seperti dulu." Suara perempuan tua. Suara nenek itu. Raffi menatap keluar dengan napas terhenti. Di antara kegelapan dan kabut tipis, terlihat sosok nenek itu berdiri di ujung jalan, menatap ke arahnya. Dan di tangannya, masih ada bunga melati. Keesokan paginya, Raffi bangun dengan kepala berat. Entah mengapa, malam itu ia merasa seperti diawasi. Begitu membuka mata, pandangannya langsung tertuju pada setangkai bunga melati di meja. Masih basah, kelopaknya utuh, tapi sudah sedikit kecoklatan di tepi. Ia mengernyit, mencoba mengingat apakah mungkin seseorang masuk ke kamarnya semalam. Tapi pintu terkunci dari dalam, dan jendela hanya terbuka sedikit. Dengan perasaan tak enak, Raffi membuang bunga itu keluar jendela. Namun anehnya, beberapa detik kemudian, aroma melati justru semakin kuat. Aroma yang lembut berubah menjadi menusuk, seperti bercampur sesuatu yang amis. Siangnya, Raffi melanjutkan tugasnya di sekitar jalan utama desa. Ia mulai berbincang dengan beberapa warga untuk memetakan area. Namun setiap kali ia menanyakan tentang nenek di ujung jalan, wajah orang-orang itu langsung berubah. Salah satu warga, Mbah Suro, menatapnya dengan mata lelah. "Kau sudah lihat dia, ya?" Raffi mengangguk pelan. "Iya, kemarin sore. Dia ramah, cuma kasih bunga saja." Mbah Suro langsung menepuk bahunya kuat-kuat. "Nak, jangan lagi ke sana. Jangan. Kalau dia kasih bunga, jangan diterima. Kalau sudah kau terima,
Jangan tolak nasibmu. Kalimat terakhir itu membuat Raffi kebingungan. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Mbah Suro sudah pergi terburu-buru, meninggalkan Raffi sendirian dengan rasa penasaran yang menekan. Menjelang sore, langit kembali mendung. Hujan turun pelan, menimbulkan aroma tanah basah yang bercampur harum melati. Raffi memutuskan pulang lebih awal. Namun begitu melewati jalan menuju penginapan, langkahnya terhenti. Di pinggir jalan, di antara semak-semak melati liar, terdapat banyak kelopak bunga yang berserakan. Dan di tengahnya, bangku kayu itu kosong. Tidak ada nenek, tidak ada siapa-siapa. Tapi bunga-bunga itu basah seperti baru dijatuhkan seseorang. Raffi menunduk, hendak mengambil satu kelopak. Tapi ia mendengar sesuatu, suara langkah kaki pelan di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin. Tiba-tiba, ia mencium aroma melati yang sangat tajam. Seperti seseorang menaburkan ratusan bunga tepat di sekelilingnya. Aroma itu menempel di kulitnya, menusuk sampai ke tenggorokan, membuatnya hampir mual. Malam itu, hujan turun lebih deras. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan di dinding kamar Raffi tampak seperti sosok perempuan berkerudung. Ia berusaha tidur, tapi setiap kali menutup mata, ia mendengar suara langkah kaki basah di luar kamarnya. Pelan, teratur, seolah seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu di lantai. "Pak Darto," serunya pelan, mencoba memanggil pemilik penginapan. Tak ada jawaban. Namun langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Hening. Dan tiba-tiba, suara lembut seorang perempuan tua terdengar dari luar. "Bunganya sudah kau buang, Nak?" Kasihan sekali, padahal harum sekali. Raffi terdiam, tubuhnya membeku. Ia tahu betul suara itu. Suara nenek di ujung jalan. Perlahan ia mendekati pintu. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, sesuatu tergantung di bawah celah pintu. Setangkai bunga melati baru, masih meneteskan air. Raffi mundur ketakutan, menatap bunga itu. Lalu, petir menyambar, membuat ruangan terang sesaat, dan dalam kilasan cahaya itu, ia melihat bayangan seorang perempuan tua berdiri di balik jendela, menatap lurus ke arahnya. Senyum lembut, dan tangan yang memegang segenggam bunga. Kalau kamu berada di posisi Raffi, apa yang akan kamu lakukan malam itu? Tetap diam di kamar, atau buka pintu dan lihat siapa yang ada di luar? Tulis jawabanmu di komentar. Jangan lupa tekan tombol suka kalau kamu ikut mencium aroma melati ini, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kelanjutannya. Pagi itu, hujan berhenti. Langit mendung menggantung, seakan desa itu belum selesai dengan rahasianya. Raffi duduk di teras penginapan, memandangi jalan berlumpur di depan. Di tangannya, secangkir kopi yang sudah dingin. Ia belum tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar bisikan lembut memanggil namanya. "Raffi, ambillah, Nak, wangi ini untukmu." Suara itu bergema di kepalanya bahkan setelah matahari terbit. Raffi memutuskan untuk tidak membiarkan rasa takutnya menguasai. Ia akan pergi bekerja seperti biasa, menyelesaikan survei dan cepat-cepat kembali ke kota begitu tugasnya selesai. Namun ketika ia keluar dari penginapan, jantungnya hampir berhenti. Bangku kayu di ujung jalan itu kini terisi lagi. Nenek tua itu duduk di sana, persis seperti kemarin. Kepalanya menunduk sedikit, tangannya gemetar memegang setangkai bunga melati yang basah oleh embun pagi. Dan saat Raffi melangkah menjauh, nenek itu perlahan menoleh. Senyum lembutnya muncul lagi. "Ambillah, Nak, biar perjalananmu harum sampai akhir." Kata-kata yang sama, nada yang sama, seolah waktu berhenti di ujung jalan itu. Raffi menelan ludah, lalu memilih jalan lain untuk berangkat ke lokasi survei, sebuah jalan memutar melewati area sawah. Tapi saat ia melewati tikungan sempit di antara pepohonan pisang, langkahnya terhenti mendadak. Di ujung jalan itu, nenek itu lagi. Sama. Bangku kayu yang sama. Senyum yang sama. Dan setangkai bunga melati di tangannya. Raffi mematung. Dadanya sesak, kulitnya merinding. Ia mundur perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa ia sedang lelah, mungkin berhalusinasi.
Tapi begitu ia berkedip, nenek itu lenyap, meninggalkan kelopak bunga yang beterbangan ditiup angin. Malamnya, hujan turun kembali. Petir berkelebat di langit, menerangi kamar Raffi sesaat. Di antara kilatan itu, ia melihat bayangan samar seorang gadis muda berdiri di pojok kamar. Rambutnya panjang, basah seperti habis tersiram air, dan di tangannya ada setangkai melati. Wajahnya bukan wajah nenek itu, lebih muda, tapi matanya merah, sembab, dan penuh air mata. Gadis itu menatap Raffi lama sekali, lalu perlahan membuka mulut. Aku cuma ingin orang mengingatku. Dengan wangi yang sama, saat aku dikubur. Suara itu lirih, tapi jelas. Sebelum Raffi sempat bergerak, kilat kembali menyambar, dan gadis itu menghilang. Yang tertinggal hanya bunga melati basah di lantai, kelopaknya bercampur sedikit tanah dan debu. Keesokan harinya, Raffi menceritakan semuanya pada Pak Darto. Wajah pria tua itu langsung pucat. Ia memandang Raffi lama, lalu menarik napas berat. Nak, sudah lama sekali nggak ada orang yang dia datangi lagi. Nenek itu dulu tinggal di ujung jalan. Rumahnya terbakar puluhan tahun lalu, dan dia nggak pernah ditemukan jasadnya. Raffi terdiam. Jadi, dia yang gentayangan? Bukan cuma gentayangan, sahut Pak Darto lirih. Dia menunggu seseorang. Katanya, siapapun yang menolak bunga darinya, akan digantikan oleh arwah lain yang mau mengingatkannya. Raffi menatap kosong ke depan. Aroma melati tiba-tiba terasa di udara lagi. Halus, tapi pasti ada. Ia menoleh ke arah ujung jalan, dan seolah jarak tak berarti, ia bisa melihat nenek itu duduk di bangku kayu, menatap ke arahnya dari kejauhan. Hujan mulai turun pelan, membasahi rambut Raffi. Tapi nenek itu tetap di sana, tak bergeming, seperti patung tua yang menjaga jalan ke dunia lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi bermimpi tentang kebun melati yang luas. Dalam mimpinya, gadis muda yang kemarin ia lihat sedang berlutut, menanam bunga satu persatu sambil menangis darah. Setiap bunga ini adalah jiwa yang menolak panggilan, katanya pelan. Kalau wangi melati memenuhi udara, berarti sudah ada yang siap menggantikanku. Raffi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan di dadanya, tepat di atas baju, terselip sehelai kelopak melati. Hari berganti, tapi rasa takut di dada Raffi belum juga hilang. Setiap kali ia melangkah keluar, aroma melati selalu mengikuti. Di kamar, di jalan, bahkan di udara yang dihirupnya. Kadang ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel padanya. Tak terlihat, tapi selalu hadir. Raffi mulai kehilangan fokus dalam pekerjaannya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan kecil milik desa, mencari tahu apapun tentang nenek itu. Tapi catatan di arsip desa sudah banyak yang lapuk dan terbakar sebagian. Hingga suatu sore, seorang perempuan tua bernama Bu Murni, penjaga arsip desa, mendekatinya dengan ekspresi khawatir. Nak, kalau kau cari tentang orang yang suka kasih melati, sebaiknya kau tahu ini dulu. Ia membuka lembaran kertas tua berwarna kecoklatan, menampakkan foto hitam putih seorang gadis muda berwajah lembut, tersenyum sambil memegang bunga melati di tangannya. Nama di bawah foto itu, Melati. Dia dulu gadis paling cantik di desa ini, ucap Bu Murni. Anak yatim yang hidupnya sederhana, tapi nasibnya tragis. Menurut catatan, puluhan tahun lalu, ketika desa masih ramai, Melati bekerja di rumah kepala desa lama. Ia dituduh mencuri bayi majikannya yang baru lahir. Tak ada bukti, tapi amarah warga waktu itu membutakan semua. Melati diikat di tengah halaman rumah, lalu dibakar hidup-hidup. Beberapa hari setelah kematiannya, muncul kabar aneh. Setiap malam, aroma melati memenuhi seluruh desa, membuat orang terbangun karena sesak napas dan ketakutan. Lalu satu persatu, warga yang ikut membakar melati meninggal misterius, dengan bunga melati segar ditemukan di mulut mereka. Sejak itu, orang-orang percaya arwah melati tidak pernah pergi. Ia menjelma menjadi nenek di ujung jalan, menawarkan bunga kepada siapapun yang datang dari luar desa, sebagai kenangan agar dirinya tidak dilupakan. Kau tahu bangku tempat nenek itu duduk? Tanya Bu Murni lirih. Iya, di ujung jalan desa. Dulu disitulah kuburan melati berada,
sebelum rumah dan makamnya dirobohkan. Raffi terpaku. Suara Bu Murni menggema di kepalanya, bercampur dengan kenangan akan nenek yang terus menawarinya bunga setiap sore. Sore itu, Raffi nekat kembali ke ujung jalan. Hujan turun ringan, dan kabut perlahan menyelimuti desa. Bangku kayu itu basah, tapi kosong. Ia berjongkok, menyentuh tanah di bawah bangku itu, dan menemukan pecahan batu nisan tua, setengah tertimbun. Tulisan samar masih bisa terbaca. Melati, yang harum tak selalu suci. Saat jemarinya menyentuh batu itu, udara tiba-tiba menjadi dingin. Aroma melati menyergap dari segala arah, begitu pekat hingga membuat dadanya sesak. Lalu, samar-samar dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki, pelan, teratur, semakin dekat. Raffi berdiri cepat, menoleh ke arah suara itu. Nenek itu muncul dari kabut. Matanya redup, tapi tersenyum lembut. Baju kebayanya basah oleh hujan. Di tangannya, sebatang bunga melati segar. Sekarang kau tahu, kan, siapa aku? Aku cuma ingin mereka mengingatku, Nak. Tapi setiap orang yang menolak wangi ini harus jadi penggantiku. Tubuh Raffi gemetar. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah tanah menahannya. Suara nenek itu bergema di sekelilingnya, meski mulutnya tak lagi bergerak. Kau mencariku. Sekarang kau milikku. Petir menyambar. Kilatan cahaya menyingkap bayangan lain di belakang nenek itu, sosok gadis muda berpakaian putih, wajahnya gosong sebagian, memegang bunga melati yang sama. Ia menatap Raffi dengan mata berair, lalu berbisik, "Tolong, jangan biarkan dia terus hidup lewatku." Seketika semuanya gelap. Raffi pingsan. Ia terbangun di kamarnya, basah kuyup, tubuhnya menggigil. Tapi di meja, tepat di depan tempat tidurnya, ada batu nisan kecil berlumur tanah. Dan di atasnya, tergeletak setangkai melati segar. Malam itu, langit desa Sukamulia tampak aneh. Awan hitam bergulung, tapi tak ada petir. Udara begitu dingin hingga napas Raffi membentuk asap tipis setiap kali ia menghembuskan udara. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang berembun. Di luar sana, kabut mulai turun pelan. Dan, aroma melati itu datang lagi. Tapi kali ini, jauh lebih kuat. Seakan ribuan bunga baru saja mekar bersamaan. Raffi membuka jendela perlahan, dan pandangannya langsung membeku. Seluruh kebun di belakang penginapan berubah menjadi lautan putih. Melati di mana-mana, mekar sempurna, berkilau terkena cahaya bulan yang samar menembus kabut. Udara menjadi begitu wangi hingga menusuk kepala. Ia ingin menutup jendela, tapi tiba-tiba, suara itu datang lagi. "Raffi, ambillah, Nak. Biar kau juga tak dilupakan." Suara nenek itu, tapi kali ini terdengar dari dalam kamarnya. Raffi menoleh cepat, jantungnya berdetak kencang. Di sudut ruangan, sosok nenek itu berdiri, tubuhnya menunduk sedikit, rambutnya basah, kulitnya pucat seperti mayat. Dari sela jemarinya yang keriput, menetes air dan darah. Ia menggenggam setangkai melati. "Kau sudah tahu siapa aku," katanya dengan suara serak. "Tapi kau menolak wangi ini, padahal aku hanya ingin dikenang." Raffi beringsut mundur, tapi tubuhnya seperti ditarik sesuatu. Cahaya lampu berkelap-kelip, dan di dinding, bayangan gadis muda yang dulu pernah muncul dalam mimpinya kini tampak jelas. Gadis itu menangis darah, memandang Raffi dengan pandangan sedih. "Kau harus menghentikannya," bisik gadis itu lirih. "Kalau semua bunga ini mekar, dia akan hidup lagi di tubuhmu." Raffi menatap keluar jendela. Benar saja, seluruh desa kini tertutup putih oleh bunga melati yang tiba-tiba tumbuh dari tanah, pagar, bahkan genting rumah. Wangi bunga itu semakin tajam, membuatnya pusing dan sesak. Ia menutup hidungnya, tapi bau itu menembus segalanya. Di tengah wangi yang menusuk itu, Raffi mendengar suara nyanyian lembut, seperti suara ibu menidurkan anak. Namun lagu itu terdengar sedih, dan setiap baitnya membuat suhu ruangan semakin dingin. Bunga mekar di bawah hujan, siapa menolak, dia yang pulang. Wangi ini milikku, tubuhmu rumahku. Suara itu bergema di seluruh desa.
Lampu-lampu padam satu persatu. Dan dari kejauhan, Raffi melihat nenek itu berjalan di antara bunga. Setiap langkahnya membuat tanah memerah seperti disiram darah. Raffi berlari keluar rumah. Hujan turun deras. Bunga melati yang mekar mulai layu perlahan, tapi dari setiap kelopak yang jatuh, menetes cairan merah seperti darah segar. Ia terus berlari menuju ujung jalan, ke arah bangku kayu tempat nenek itu biasa duduk. Di sana, nenek itu sudah menunggunya, duduk dengan tenang sambil tersenyum. Wajahnya kini separuh gosong, kulitnya mengelupas, tapi matanya penuh cahaya aneh. "Kau datang juga, Nak. Kau tak bisa lari dari wangi ini." Raffi gemetar, mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia berlutut, memegang tanah basah, dan melihat bunga melati tumbuh cepat di sekelilingnya, melingkari tubuhnya. "Lepaskan aku." "Tidak, Nak." Suara nenek itu semakin dekat. "Kau akan jadi aku, agar aku tetap diingat." Nenek itu mengangkat bunga melati dan menempelkannya di dada Raffi. Begitu bunga itu menyentuh kulitnya, Raffi berteriak kesakitan. Tubuhnya panas, lalu dingin seketika. Pandangannya kabur, dan sebelum segalanya gelap, ia mendengar suara nenek itu tertawa lirih. "Sekarang wangi ini milikmu." Keesokan paginya, hujan sudah berhenti. Langit bersih. Warga desa keluar rumah, tapi mereka terdiam. Semua bunga melati di desa layu serentak. Dan di ujung jalan, bangku kayu yang biasanya kosong kini terisi. Seorang pria muda duduk di sana, menunduk. Tubuhnya diam, tapi di tangannya ada setangkai bunga melati segar. Ketika seorang warga mencoba memanggilnya, pria itu menoleh perlahan. Itu Raffi. Namun wajahnya pucat seperti mayat, dan senyumnya sama persis seperti nenek itu. 3 hari berlalu sejak malam ketika seluruh bunga melati di desa itu mekar bersamaan. Hujan sudah reda, kabut pun hilang, tapi aroma melati masih terasa. Tak sekuat sebelumnya, tapi cukup untuk membuat siapapun yang datang ke desa itu merasa tidak nyaman. Penduduk mulai membicarakan Raffi, pria dari kota yang datang untuk menulis tentang legenda desa. Ada yang bilang ia sudah pulang diam-diam. Ada juga yang bersumpah melihatnya masih duduk di ujung jalan, tersenyum dan memegang bunga melati. Namun satu hal aneh terjadi. Setiap malam, tepat pukul 12, seseorang mengetuk pintu rumah warga dan meninggalkan setangkai melati segar di depan pintu. Malam itu, Arga, pemuda desa yang membantu Raffi beberapa hari lalu, mencoba mencari tahu kebenarannya. Ia membawa senter dan berjalan perlahan menyusuri jalan becek menuju ujung desa. Udara dingin, sunyi. Hanya suara serangga dan angin yang berhembus pelan di antara daun-daun pisang. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara nyanyian. Bunga mekar di bawah hujan. Siapa menolak? Dia yang pulang. Langkah Arga terhenti. Nyanyian itu datang dari arah bangku tua di ujung jalan, tempat nenek itu biasa duduk. Dan benar saja, seseorang sedang duduk di sana. Cahaya senter menyorot wajahnya, Raffi. Tapi kini kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan dari bawah kuku jarinya mengalir darah tipis. Ia tersenyum, lembut, tapi menakutkan. "Kau datang juga," katanya lirih. Dia ingin semua orang merasakan wangi ini. Arga mundur, tapi Raffi berdiri pelan-pelan. Di belakangnya, tanah mulai bergelombang, tunas-tunas melati baru tumbuh cepat, menembus tanah basah, mekar dalam hitungan detik. Arga menjerit dan berlari, tapi bunga-bunga itu menjalar di tanah, membelit kakinya. Dari setiap kelopak yang menyentuh kulitnya, terasa dingin luar biasa, seperti disentuh tangan mayat. Raffi berjalan mendekat, menyerahkan satu bunga melati segar. "Terimalah, Arga," ucapnya tenang. "Kalau kau menolak, kau akan hilang dari ingatan semua orang, seperti dia dulu." "Dia? Siapa?" tanya Arga ketakutan. Raffi tersenyum samar. Dari kabut di belakangnya, muncul sosok nenek tua, tapi kali ini wajahnya separuh muda, separuh tua. Satu sisi cantik dan lembut, sisi lain busuk dan gosong. Ia menatap Arga sambil memegang bunga melati yang meneteskan darah. "Aku dulu cuma ingin diingat, Nak. Tapi mereka bakar rumahku, kuburkan aku tanpa nama. Sekarang,
Setiap pendatang akan jadi saksi. Arga menatap Raffi, berusaha kabur, tapi nenek itu sudah mendekat. Udara di sekitarnya berubah menjadi sangat dingin. Bunga melati di tanah tiba-tiba meledak menjadi kabut putih, menelan mereka berdua. Keesokan paginya, kabut di desa menebal. Tak ada yang melihat Arga lagi. Tapi di bangku tua di ujung jalan, kini dua orang duduk berdampingan. Nenek itu di sisi kiri, Raffi di kanan. Keduanya memegang bunga melati. Dan di tanah di depan mereka, setangkai bunga baru tumbuh, dengan pita kecil bertuliskan nama, Arga. Beberapa bulan kemudian, jalan menuju desa itu ditutup. Namun warga dari desa sebelah sering melaporkan hal yang sama. Setiap kali mereka melintas di malam hari, bau melati tiba-tiba muncul. Dan dari kejauhan, terlihat sosok nenek dan dua pria muda duduk diam di ujung jalan, tersenyum samar. Kadang, salah satunya berdiri, berjalan ke tengah jalan, dan dengan tangan keriputnya, menawarkan setangkai bunga melati. Ambillah, nak, biar kami tak dilupakan.